Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-10, yaitu zina. Dengan sebagian, zina itu merupakan perbuatan yang keji, fahisyah, dan jalan yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu, adapun dosa besar. Al-ashiratu, yang ke-10, az-zina, yaitu zina. Wa ba'duhu, dan sebagian perbuatan zina akbaru, lebih besar, min ba'din, dari sebagian yang lain. Di sini bab yang ke-10 akan membahas tentang dosa besar yang ke-10, yaitu perbuatan zina. Apa zina itu? Adalah melakukan hubungan suami istri yang tanpa diikat dengan pernikahan, dengan pernikahan yang sah. Jadi kalau ada orang, kalau bahasa vulgarnya itu melakukan hubungan suami istri, kalau bahasa agamanya itu melakukan wate', kalau bahasa Arabnya itu tidak diawali dengan akad nikah yang sah, maka hukumnya apa? Namanya zina. Zina itu termasuk perbuatan dosa. Paham ya? Termasuk perbuatan dosa. Itu yang pertama. Lalu zina itu ada dua. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah perbuatan zina yang dilakukan orang yang sudah mempunyai suami atau mempunyai istri. Orang yang melakukan itu perbuatan zina yang dia itu sudah pernah menikah. Jadi kalau orang itu sudah berzina, orang menikah sedang punya istri lalu berzina, namanya zina muhsan. Atau perempuan punya suami berzina, namanya zina muhsan. Atau dia itu pernah menikah tapi sudah cerai. Ada seorang laki-laki pernah nikah lalu cerai, berzina, tetap itu namanya zina muhsan. Atau perempuan menikah lalu cerai, setelah itu berzina, tetap namanya zina muhsan. Nah, ada zina ghairu muhsan, yakni yang laki-laki belum pernah menikah. Ya, naudzubillah, semoga tidak terjadi pada sampean semua. Belum pernah menikah, masih lajang, lanceng katanya orang Madura. Masih lanceng, lalu dia itu berzina, maka zina ghairu muhsan. Atau perempuan, gadis, belum pernah menikah, lalu dia berzina, namanya zina ghairu muhsan. Nah, di sini katanya wa ba'du akbaru min ba'din. Dosa orang yang berzina yang muhsan, orang yang sedang punya suami bagi yang perempuan, laki-laki yang sedang punya istri atau pernah menikah bagi laki-laki atau perempuan, maka dosanya lebih besar daripada orang yang berzina belum pernah menikah. Jelas ya? Qala, berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur, Allah, wala taqrabu, jangan dekat kalian semua, az-zina, pada zina, innahu, sungguhnya zina, kana ana, apa zina, fahisyatan, itu perbuatan keji, wasa'a, dan jalan, wasa'a, dan jelek, apa zina, apa sabilan, jalannya, wasa'a, dan jelek, apa zina,
apanya? Sabilan, jalannya. Nih, di surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan jangan kalian mendekati zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Jadi digambarkan di sini ini, di surat Al-Isra ini jelaskan, yang pertama tidak boleh mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Nah, kata-kata wala taqrabuz zina itu yang pertama itu bahwa larangan mendekati zina lebih besar daripada larangan perbuatan zina. Di sini oleh Allah dilarang, jangankan berzina, mendekati zina saja tidak boleh. Paham? Seperti kamu tidak boleh mendekati harimau, apalagi megang harimau, habislah. Iya apa ya? Kamu jangan mendekati bara api yang berkobar-kobar. Berarti apa sampean? Mendekati saja boleh, apalagi memegang. Jangan salah artikan. Banyak orang itu yang mengartikan keliru. Itu yang nggak boleh kan mendekati. Kalau melakukan itu boleh, ya nggak begitu. Itu namanya kias aulawi. Dalam ilmu usul fikih namanya kias aulawi. Kalau Allah melarang mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan perbuatan zina. Sama dengan tidak boleh berkata kepada orang tua. Apakah berarti boleh mukul? Ya enggak. Oh kan larangan, coba carikan apakah ada dalam Al-Quran atau hadis tidak boleh mukul orang tuanya. Ya enggak ada. Yang larangan apa? Bilang kata bilang tidak saja pada orang tua sudah enggak boleh, apalagi menentang, apalagi memukul. Itu namanya apa? Kias aulawi. Yang kecil saja enggak boleh, apalagi yang besar. Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita yang kedua, itu penjelasannya kita jangan mendekati zina. Berarti apa? Tidak boleh mendekati, melakukan sesuatu yang mendorong untuk melakukan perbuatan zina. Maka segala bentuk perbuatan, segala bentuk tindakan, segala bentuk pembicaraan, segala bentuk penglihatan, segala bentuk pendengaran yang akan mendekatkan pada perbuatan zina, yang menimbulkan perbuatan zina, hukumnya berdosa. Contohnya apa? Pacaran. Ada yang pacaran di sini? Ada. Pacaran itu berdosa. Kenapa? Karena pacaran itu mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Coba kalau orang pacaran, pertama kali bertemu, melihat senyum-senyum, wah, senyum manis. Iya apa ya? Setelah itu ingin mendekatinya. Saya ingin ngobrol yang sopan. Ngobrol. Ya apa pelajaran, ya apa hafalannya. Nah, itu pertama kali. Setelah itu apa? Bercanda. Wah, sudah mulai dekat. Wah, sudah bercanda apa? Setelah itu ingin ngobrol berduaan. Nah, sedang ngobrol berduaan apa? Ingin jalan-jalan berdua. Nah, setelah itu selanjutnya apa? Melakukan perbuatan oh, saya ini kan sudah dewasa, saya bisa menjaga diri. Siapa yang bisa menjaga hawa nafsunya? Disangka orang yang berzina itu orang-orang bodoh, orang-orang pintar, bisa orang-orang sekolahan, bahkan kadang-kadang mempunyai gelar. Kenapa? Bahwa kita tidak bisa mengendalikan. Maka di sini Allah la taqrabuz zina. Maka gitu pacaran itu termasuk mendekatkan diri pada perbuatan zina. Maka kita banyak mendapatkan orang itu pacaran karena banyak orang itu berzina diawali dengan apa? Pacaran. Nah, apalagi sudah mempunyai istri, masih ngelirik orang lain, ATM, anak tetangga menyenangkan. Bahaya lagi tuh. Maka itu walaupun masih muda kayak sampean, maka tidak boleh pacaran. Karena pacaran itu mendorong pada akhirnya perbuatan zina.
Yang kedua apa yang mendekatkan zina? Apa? Berteman dengan orang yang sudah melakukan perbuatan zina. Nah, sudah tahu ini orang ini dia suka pacaran, suka berzina. Nah, yang laki-lakinya itu misalnya itu laki-laki playboy gitu ya. Suka godain cewek-cewek gitu ya. Nah, kamu berteman dengan ini termasuk apa? Mendekati zina. Karena lama-lama sampai apa? Diajak berzina. Mau diceritain, enak ya pacaran, enak punya cewek. Waduh, saya sampai mendengarkan dengan seksama. Iya ya. Akhirnya apa? Diajarin bagaimana cara menggait cewek, diajarin sambil. Akhirnya apa? Berzina juga. Berarti apa? Berteman dengan orang yang suka berbuat zina, maka itu termasuk mendekati zina. Maka hukumnya berdosa. Yang ketiga apa? Nonton film-film yang isinya mendorong berzina, baik film pacaran. Ada apa dengan cinta? Cinta lokal. Ada yang nonton kayak itu. Apalagi nontonnya film-film hubungan suami istri, lebih parah lagi. Film pacaran itu sudah nggak boleh. Kenapa? Kamu nanti tertarik untuk pacaran juga kan? Ternyata senang juga orang pacarannya, boncengan, di restoran bareng, di tempat rekreasi bareng, tertarik pada akhirnya ingin pacaran. Itu termasuk apa? Termasuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Nah, apalagi nonton-nonton yang vulgar, maka itu dosa besar. Kalau sampai itu bulan Ramadan nonton film itu lalu muncrat, batal puasanya itu. Itu termasuk apa? Mendekatkan diri kepada zina. Atau melihat gambar-gambar yang vulgar, itu juga apa? Termasuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Maka hukumnya apa? Berdosa. Termasuk wala taqrabuz zina. Nah, atau dia itu yang keempat apa? Suka ngechat, suka apa wiaan dengan cewek-cewek. Ada nggak ya kayak itu? Nah, suka ngechat itu termasuk apa? Mendekatkan diri kepada zina. Atau kalau punya IG, punya pertemanan dengan cewek lalu dia itu capri, atau inbox kalau pakai apa? Kalau FB gitu. Ada nggak kayak itu? Itu termasuk apa? Mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Pertama kali inbox lalu ingin ketemu kopi darat. Iya kan begitu diawali. Maka di suatu kabupaten ini angka perceraian itu dalam sehari ada yang menyampai 20. Ternyata dari 20 itu 15-nya itu diakibatkan perselingkuhan. Misal yang laki-laki punya cewek, yang cewek punya cowok. Ternyata penyebabnya apa? Dari 15 orang itu 10-nya disebabkan apa? Media sosial. Salah kirim WA lah. Punya pertemanan baru lah di FB. Punya follower baru lah di Instagram. Punya follower baru di Twitter. Maka itu yang suka capri-caprian itu apa? Termasuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina ketika capri dengan perempuan bagi laki-laki yang tidak ada kepentingan lain yang memang ada hubungan seperti memanyakan hubungan kerja lain lagi. Karena satu kantor memang ada biasanya dalam satu grup. Namanya kayak di sini misalnya di yayasan. Ya semuanya satu grup, ada guru laki-laki, ada guru perempuan, satu grup. Tapi bukan kayak sampian Syarifuddin misalnya. Ya Syarifuddin. Kok mendelik gitu. Ya. Syarifuddin namanya capri misalnya. Cewek gitu. Siapa yang biasanya di capri itu? Itu termasuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Beda kalau kita ini capri karena memang ada tugas
kerja, kantor, bisnis, dan sebagainya lain. Tapi ini capri-caprian untuk sayangan. Maka itu termasuk berkan diri perbuatan zina. Jadi wala taqrabuz zina, itu kata Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir. Dia mengutip pendapat ulama yang lain bahwa segala perbuatan yang mendorong untuk perbuatan zina itu dilarang. Kenapa? Karena larangan mendekati itu lebih tinggi daripada larangan mengerjakan sesuatu. Jadi kita mendekati zina saja tidak boleh lagi perbuatan zina. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Allah menyatakan kenapa kita tidak boleh mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina. Atau lebih tegas, kenapa zina itu diharamkan oleh Allah? Allah menjelaskan sendiri dulu. Apa pertama? Innahu kana fahisyatan, dan itu termasuk perbuatan fahisyah, wa sa'a sabila, dan itu termasuk jalan yang jelek. Apa fahisyah itu? Fahisyah itu diterjemahkan semua orang itu mengakui salah, mengaku jelek, sampai yang melakukannya itu menganggap jelek. Fahisyah, berzina. Jadi orang yang berzina sendiri tidak akan menganggap baik. Contohnya begini, ada seorang laki-laki, na'udzubillah, punya istri. Dia berzina dengan orang lain, dengan tetangga. Itu pasti bilang jelek berzina. Buktinya kalau istrinya juga berzina, dia marah-marah. Tanyakan, ada seorang suami, dia berzina dengan orang lain. Lalu istrinya berzina, marah atau enggak kira-kira? Ridho apa enggak? Enggak akan ridho. Berarti perbuatan zina itu jelek. Begitupun coba ada seorang perempuan, dia berzina dengan laki-laki lain. Tanyakan, kalau umpamanya nanti suaminya ternyata ketahuan juga berselingkuh, apa menyatakan baik dia? Pasti menyatakan jelek. Begitu seorang ayah, naudzubillah, melihat umpamanya dia berzina, anaknya berzina, pasti dia menyatakan jelek. Masih enggak terima kalau anaknya itu berzina. Maka itu namanya fahisyah. Itu jadi semua orang itu menganggap jelek, itu namanya fahisyah. Maka disini menyatakan innahu kana fahisyah. Kemudian menyatakan wasa asabila, dan itu jalan yang jelek. Tidak ada orang yang menganggap perbuatan zina itu jelek. Apa menyatakan baik? Enggak ada. Pasti itu jalan yang terjelek. Kenapa? Karena kalau orang yang berzina, yang pertama kalau orang berzina itu nanti dia itu kalau punya anak, anaknya siapa? Na'udzubillah, ada seorang namanya A, punya istri namanya B. Ya. Ternyata si B ini sudah punya suami A, lalu dia itu berzina dengan C, punya berzina dengan D. Lalu punya anak, ini anaknya siapa? Ayo, enggak ketemu, campuran. Mengeri. Nah, nanti itu kalau dia punya anak dia begitu. Itu kalau masih bisa bersembunyi karena dia punya suami. Nah, kalau dia sama-sama masih belum diikat persuamian, yang ini tidak menikah punya anak, berzina, hamil, anaknya siapa itu? Apakah mau anaknya, suaminya itu mengakui itu anaknya? Enggak mau. Ibunya malu. Iya Pak ya? Nah, kalau dia itu sudah enggak ketemu anaknya siapa, apalagi nanti si perempuan dia itu berzina dengan beberapa orang. Ini anaknya siapa ini? Anaknya A, anaknya C, anaknya D, enggak ketemu. Nah, iya Pak ya? Maka ihtilatul ansab, maka itu campur, ini milik siapa. Yang kedua, orang yang berzina itu hanya mementingkan syahwat sesaat, hanya mengikuti dorongan hawa nafsu sesaat. Ketika dia mempunyai anak, anaknya itu tidak merasa anaknya. Ketika tidak punya merasa anaknya, maka si laki-laki yang berzina tidak merasa cinta kepada anak itu. Tidak ada al-hanun, tidak ada rasa cinta, tidak ada asyafaq, rasa kasih sayang. Tidak ada. Maka tidak punya keinginan untuk mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Tidak ingin mendidik anaknya hasil perzinahan itu menjadi anak yang
saleh dan salihah. Sampai ini mondok ke sini, lihat orang tuanya dikirim ke pondok, dikirim hampir setiap minggu dikirim. Kenapa? Karena orang tua sampean tuh cinta. Bapak sampean kerja mulai pagi sampai sore. Yang ketepatan petani, ini mulai tadi sudah berangkat ke sawah. Nanti zuhur sholat pulang sebentar, kemudian lagi ke sawah sampai sore. Setelah punya uang diberikan pada siapa? Pada sampean kan? Dikirim ke pondok. Kenapa? Karena cinta pada sampai. Begitu ibunya kerja, pergi ke pasar, pergi ke toko, pergi ke warung, bangun tengah malam untuk masak. Kenapa itu? Karena cinta. Nah, sekarang kalau orang tuanya sudah enggak cinta, mau biaya sampean enggak? Mau mondokkan sampean apa enggak? Tidak. Maka itu disebut fahisyah wa sa'ah sabila. Anaknya jadi korban. Nah, lebih lagi kalau dia itu anak zina, apa? Akan dikucilkan oleh masyarakat. Iya apa iya? Mesti dikucilkan. Ketika dikucilkan oleh masyarakat apa? Timbul dirinya tuh merasa dendam. Timbul dalam dirinya itu apa? Tidak mau cinta pada orang, apa? Akhirnya melakukan kejahatan. Jadi kalau sudah anak zina, tidak ada cinta dari ibu, tidak ada cinta dari ayah, tidak ada cinta dari masyarakat, maka timbul dalam dirinya itu berontak, akhirnya apa? Melakukan kejahatan. Itu kalau berzina. Kenapa zina itu dilarang? Akibatnya banyak. Karena sini Allah menyatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila di surat Al-Isra ayat 32 ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang kalau berzina itu si perempuan ini tidak ada yang memiliki secara tertentu. Tidak ada yang merasa bahwa dia yang paling berhak. Kalau menikah, khairul menikah dengan namanya Mahmudah. Ada namanya Mahmudah. Khairul. Kan punya istri namanya Mahmudah. Mahmudah milik siapa? Milik Khairul. Begitupun Khairul milik siapa? Milik Mahmudah. Kau milikku dan aku milikmu. Wah. Iya apa ya? Berarti kan jelas Khairul itu punya istri yang namanya Mahmudah. Mahmudah jelas mempunyai suami namanya Khairul. Maka saling memiliki. Orang lain boleh memiliki atau enggak? Enggak boleh. Maka disitulah jelas nanti Khairul itu akan memberi uang belanja. Nah, kan gitu kan? Nanti Khairul itu akan belikan baju, akan diajak jalan-jalan, diajak dibawa ke family. Iya apa ya? Karena dia miliki. Begitupun si Mahmudah, ada suaminya, pagi-pagi dibuatin kopi, dibuatin teh, dibuatin sarapan. Kan dia kayak bapak sampean tuh ya. Kenapa dia miliki? Apa akhirnya? Apa saling menyayang? Nah, akhirnya apa? Dan ketika ini seorang itu sudah perempuan ini istrinya seorang dan perempuan ini baik-baik, wanita solihah yang tidak suka berzina, tidak suka berselingkuh, tidak suka pacaran, tidak usah main mata dengan orang. Begitu pun si suami itu juga istiqomah, tidak suka ganggu perempuan lain. Apa kira-kira? Berarti dia itu tidak akan diganggu oleh orang lain. Hidup tentram atau hidup aman? Tentram, tenang. Iya apa ya? Coba ini kalau belum menikah, ini pacaran. Ada soal pacaran dengan B. B ini milik siapa? Enggak ada yang punya. Nanti dirayu orang lain mau bilang apa? Oh itu pacarmu. Enggak. Nanti siapa yang bayar lebih dulu dia. Akhirnya apa? Si B ini kan masih umum. Cuman untuk saat ini pacaran dengan si A. Kan bisa lagi nanti di jalan ketemu dengan C, ketemu dengan D. Akhirnya apa? Saling mencintai semua. Yang A cinta sama B, yang C cinta kepada B, yang D cinta kepada D. Rebutan enggak kira-kira? Lah rebutan apa? Bertengkar apa enggak? Bertengkar. Banyak orang itu bertengkar kenapa? Karena cewek. Di Lumajang ada yang bertengkar karena ada enggak kira-kira yang bertengkar? Ada di sini. Bahkan ada di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia ini yang kita baca di koran, mereka terjadi pembunuhan di kabupaten lain ya. Kalau di Lumajang nggak ada. Nah, cuman bertengkar ada, tapi kalau membunuh kenapa? Karena masalah perempuan. Ada seorang yang sudah punya suami, ternyata istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, itu melihat
Jadi itu. Jadi apa akhirnya? Maka tidak ada damai. Itu yang ketiga. Jadi terjadi itu karena tidak jelas ini milik siapa. Maka timbulkan pertengkaran. Itu wasa'a sabila. Di sini ada yang rebutan cewek. Ada. Faisal, ada Faisal. Rian. Nggak ada rebutan cewek di sini. Iya, nggak ada rebutan cewek. Iya, nggak ada. Alhamdulillah. Kalau yang mau nikah bilang pada saya mau nikah gitu, saya urusin. Saya panggil orang tua sampean dan saya panggil orang tua perempuan itu. Saya panggil kedua-duanya. Saya yang pimpin sendiri. Saya datangin ke rumahnya. Ini anak sampean ini sudah mau kencing. Saya bilang begitu. Ayo kita nikahkan saja. Yang lah nikah lah kulaku ntar kesaba. Ada tahu sadung tedungan kulaku tak ada sededungan ngak kucing tu tak ada kan gini kulaku. Tak ada yang gitu. Harus pergi ke sawah. Lebih harus belanjain. Iya Pak ya. Nah. Kemudian yang kelima, orang yang suka berzina itu akan dijauhi orang. Kenapa? Kalau ada seorang itu misalnya na'udzubillah, seorang perempuan B misalnya, dia terkenal dia sebagai orang yang suka berzina, di sekitarnya suka godain laki-laki, suka godain suami orang, dicintai apa dibenci? Dibenci. Maka hidupnya terkucil, orang tidak boleh berteman dengan dia. Begitupun kalau ada laki-laki A terkenal suka goda perempuan, suka goda gadis, suka goda istri orang, dicintai atau dibenci? Dibenci. Semuanya orang nggak boleh mendekati, bahkan dipesan kamu jangan berteman dengan itu ya. Mesti iya. Maka disebut di sini innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Nah, nanti kalau dia perempuan ini, kalau nanti seorang itu berzina punya anak, nanti kalau menikah siapa walinya? Dia tidak bisa jadi wali. Waladul firas, zina itu anaknya apa? Anaknya leme, anaknya suprai, anaknya tikar. Waladul firas katanya. Enggak bisa ayahnya itu menjadi wali. Dan nanti dia ayahnya tidak bisa, dia itu memberikan warisan pada anaknya. Dan anaknya tadi zina tidak bisa menerima warisan dari ayahnya atau dari laki-laki yang menghamili ibunya itu. Jadi jelek sekali. Terus yang terakhir, yang keenam, yang namanya zina itu pasti orang tuh bilang jelek. Itu kata kuncinya. Buktinya apa? Kalau ada seorang pejabat lalu diisukan dia berzina, apa? Langsung jatuh. Jangankan negara-negara memang negara-negara muslim, negara-negara non-muslim saja kalau ketahuan dia berselingkuh ribut. Iya Pak ya? Banyak tokoh-tokoh besar itu yang jatuh karena perempuan, karena berselingkuh. Begitupun banyak seorang laki-laki yang punya reputasi di bidang apa? Di bidang politik, di bidang bisnis, dia harus jatuh karena apa? Karena kasus perselingkuhan. Banyak kalau sampean ketik di Google dengan pakai bahasa Indonesia saja, orang-orang yang jatuh karirnya karena perselingkuhan. Ketik saja banyak muncul nama-namanya. Tokoh yang hancur karirnya karena kasus perselingkuhan, muncul nama-namanya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu. Maka di sini Allah menyatakan innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Itu sisi moral, sisi perilaku. Kemudian yang terakhir dari sisi kesehatan. Wah, kesehatan itu macam-macam kan. Penyakit yang paling mengerikan apa? Penyakit AIDS adalah penyakit yang hilang apa kekebalan tubuhnya. Kehilangan kekebalan tubuhnya sehingga dia tidak bisa diobatin lagi, mati pada akhirnya. Itu mulai dari penyakit yang dianggap ringan kayak sipilis, alat kelaminnya itu busuk gitu ya.
luka. Itu yang paling mengerikan adalah penyakit AIDS. Itu menunjukkan apa? Bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, bahwa dosa besar yang ke-10 adalah perbuatan zina. Dengan sub pembahasan adalah surat Al-Isra ayat 32. Allah menjelaskan tidak boleh mendekati zina. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan zina. Tidak boleh melakukan sesuatu yang mendekatkan atau menyebabkan perbuatan zina. Kenapa zina itu? Karena zina itu yang pertama fahisyah, perbuatan yang keji. Yang kedua wasa asabila, dan jalan yang paling jelek. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan dosa zina dan dosa-dosa besar yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.